Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya mengikuti pembelajaran dari rumah. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Marilah kita awali kegiatan belajar hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Menyusun kalimat saran berdasarkan hasil diskusi. Pada pertemuan sebelumnya, Usrita sudah jelaskan kalimat saran. Masih ingat ya? Kalimat saran itu menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, hendaknya. Kalimat saran ditujukan untuk mencari penyelesaian terhadap suatu masalah. Dalam menulis kalimat saran, gunakanlah kata-kata baku. Jadi kata-kata yang sesuai dengan PUEBI, penggunaan umum ejaan bahasa Indonesia. Kemarin kalian sudah berlatih ya, contohnya Usrita sudah beri tugas kemarin. Sekarang kita lanjut. Kewajiban dan hak di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban dan hak di rumah. Selain kewajiban menjaga kebersihan pakaian, kita wajib menjaga kesehatan tubuh dengan memperhatikan makanan. Makanan kita harus sehat dan bergizi. Apabila makanan kita sehat dan bergizi, maka badan kita akan sehat. Menjaga makanan sehat dan bergizi dengan cara sebagai berikut. 1. Makan makanan sehat dari rumah. Jadi diusahakan, misalnya besok sudah masuk sekolah, itu bawa bekal dari rumah, bekalnya yang sehat. Masakan atau snack buatan bunda atau mama dari rumah. Yang kedua, mengambil makanan dan minuman secukupnya. Jadi, kalian tidak boleh makan dan minum secara berlebihan. Ingat ya, 4 sehat, 5 sempurna. Nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan susu. 3. Makan makanan yang bervariasi agar terpenuhi gizinya. Jadi setiap hari diusahakan itu makan sayur. Sayurnya berbeda-beda. Misalnya hari ini sudah makan sayur bayam, lauknya tempe dengan buah pepaya. Besok ganti menu. Sayurnya sayur kangkung, lauknya pakai telur, buahnya ganti pisang. Jadi kita tidak boleh makan makanan yang sama dalam waktu terus-menerus. Misalnya hari ini makannya sama chicken, besok lagi chicken. Kalau nggak chicken nggak mau makan. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi supaya gizi kita terpenuhi karena kalian itu masih dalam masa pertumbuhan. Kewajiban anak menjaga rumah agar menjadi tempat tinggal yang nyaman dengan cara 1. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Jadi kalian bisa membantu ayah bunda di rumah menjaga kebersihan, menyapu, mengepel, menjaga kerapian rumah. Jadi kalau ada barang-barang berantakan, berserakan, diberesi. Habis selesai bermain, barang-barang dikembalikan lagi ke tempat semula. 2. Menjaga ketenangan di rumah dengan berbicara lembut dan santun serta tidak berteriak-teriak. Usrita mau tanya, siapa yang masih suka ngomongnya kasar, teriak-teriak sama ayah bunda? Ayo jujur. Tidak boleh ya. Jadi kita itu harus sopan, harus menghargai orang tua. Berbicara juga harus lemah lembut dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak, nenek, kakek. Semua orang berbicaranya harus dengan lemah lembut dan sopan santun. 3. Membantu orang tua membersihkan rumah. Kita lanjut. Setiap anak memiliki hak tinggal di rumah yang nyaman. Nyaman itu maksudnya bagaimana ya rumah yang nyaman? Yang pertama, mendapat perlindungan dan keamanan di rumah.
Jadi jangan sampai kalian di rumah kalian sendiri tidak nyaman. Aku di rumah nggak betah, nggak kerasan. Karena adikku nakal. Kakakku suka jahilin aku, Tidak boleh seperti itu. Jadi di rumah itu harus nyaman. Supaya nyaman bagaimana? Ya tadi harus rukun dengan kakak, dengan adik, harus sopan dalam berbicara. Yang kedua, disayangi, dicintai, serta mendapat bimbingan dan pendidikan dari orang tua. Jadi di rumah itu orang tua kalian sebagai guru. Jadi kalian harus patuh, harus taat dengan orang tua kalian. 3, dapat bermain bersama kakak atau adik. Menyelesaikan soal cerita penjumlahan 2 bilangan yang hasilnya diketahui. Kalian bisa lihat halaman 112. Suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah 2 bilangan. Kamu dapat menggunakan operasi hitung pengurangan yang merupakan lawan dari penjumlahan. Misalnya ada bilangan 500. Kemudian diketahui A-nya 200. Berarti B-nya berapa? 200. Berarti supaya jadi 500 ditambah berapa? Tambahnya 300. 300 dapatnya dari mana? 500 kurangi 200. Untuk lebih jelasnya nanti akan Usrita jelaskan kembali ketika homeschooling. Kita lanjut ya. Memainkan pola irama bervariasi birama 3. Pola irama dapat diciptakan dengan alat musik ritmis. Masih ingat alat musik ritmis itu apa? Alat musik yang tidak bernada. Contohnya gendang, ketipung, rebana, tamborin, triangle, drum, dan marakas. Alat musik ritmis juga dapat diciptakan dengan anggota tubuh seperti tepuk tangan, jentik jari, atau entak kaki. Nah, itu tadi pembelajaran untuk tema 4 subtema 1. Tugas anak-anak hari ini kalian buat puisi dengan tema menjaga kesehatan. Boleh berhubungan dengan makanan, puisinya boleh berhubungan dengan buah-buahan boleh, sayuran boleh. Yang penting kalian buat 1 buah puisi, kalian beri judul, kalian tulis ciptaan nama kalian sendiri-sendiri, kalian kerjakan di selembar kertas HVS atau kertas folio. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.